kelasnya mbak juga kerupuk. Kevin BL dia masih udan-udan yang main tonggo. Yang misalnya talang gitu. Iya. Apa Yesus pernah bukan dirinya sendiri? Apa? Halo semuanya, shalom. Jumpa lagi di OMK Surabaya di segmen Jaim Jagongan Iman. Bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Masih bersama saya Yudi Cibardian dan saya Citra Krismawati. dan masih belum bersama Kevin BL. Dia masih udan-udan nang omahe tonggo. Nang isole talang biasanya. Ya. Sekarang mau masuk ke Pertemuan kedua, Romo. Nah, apa yang mau kita dalami di pertemuan pendalaman iman Prapaskah yang kedua ini? Pertemuan kedua itu, kalau mau judul itu, Engkau adalah Mesias. Pengakuan Petrus. Injilnya. Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 30. Terus Silakan voice over manual dari guru. Bacaan dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 30. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Romo, kita sudah dengar bahasanya. Mengapa kok Yesus tuh perlu menanyakan pendapat orang-orang tentang siapa dirinya? Perlu konfirmasi. Perlu. Apakah perlu konfirmasi ataukah perlu biar dipromosikan atau gimana? Apa Yesus meragukan dirinya sendiri? Apa? Kita sedikit kembali ke pertemuan pertama. Iya. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes mengikuti Yesus apapun yang dia lakukan. Mengajar, membuat mukjizat, jadi berada di dekat Yesus. Sehari-hari bersama Yesus, sehari-hari dia melihat apa yang dilakukan Yesus, dia mendengar sendiri kebijaksanaan Yesus, dia melihat dengan mata bagaimana Yesus mengusir roh jahat, macam-macam itu. Nah, perjalanan ini membawa pembentukan pribadi mereka menjadi murid Yesus. Nah, kenapa Yesus menanyakan itu kepada mereka tentang orang lain? Di sini pengen ditangkap, berbeda enggak pemahamanmu dengan orang lain? Kalau orang lain yang mengikuti itu kan motifnya berbagai macam hal. Ada yang pengen sembuh, ada yang mendengarkan saja, Ada yang nganggur, ada yang ya ikut saja, tidak jelas motifnya. Maka Yesus di sini bertanya, apa kata orang, siapakah aku ini? Menurut yang mereka kenal mengikuti, semua orang yang mengikuti Yesus tuh, dia itu siapa? Nah, ternyata jawabannya ada 3. Yohanes Pembaptis, Elia, atau nabi yang lain. Itu kenapa kok mereka sampai kepikiran nabi-nabi yang lain itu kenapa? Tidak dijelaskan di bacaan Injil itu bahwa dari mana orang siapa yang mengatakan itu. Mereka kan ditanya oleh Yesus, kata orang siapakah aku ini? Nah, ternyata para murid ini menangkap, menurut orang-orang Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, Yesus itu adalah Elia, dan Yesus itu salah seorang nabi. Singkatnya,
bagi banyak orang Yesus itu adalah nabi. Itu bagi banyak orang. Si level nabi. Nabi. Level nabi. Nabi itu ya utusan yang menyampaikan firman Allah, Ya. pesan Allah begitu. Ya. Itu. Lalu Dari pendapatnya para orang-orang itu ternyata Yesus pun juga belum puas, masih bertanya juga kepada para murid ya. Lah, menurutmu, nah itu sopo? ya, Kenapa, itu sama saja ketika kamu ditanya oleh orang tuamu, jarine tonggo-tonggo itu sopo aku. Ya bisa saja orang bilang kamu RT, Bapak RT, Bapak polisi. Tetapi kemudian kamu ditanya orang tuamu, nek menurutmu dewe, ya Bapak yang mencintai aku. Beda kan? Mosok sama pengenalannya dengan orang yang hidup sehari-hari ada di dekat dan orang yang hanya mengenal di luar. Justru disinilah terjadi proses pembentukan bagaimana menjadi murid Yesus. Lalu jawaban mereka adalah, engkau adalah Mesias. Berbeda. Dari nabi jadi Level nabi. Ya. Dan Petrus langsung pengakuan yang paling tinggi. Mesias. Mesias itu artinya Ya, apa yang artinya? terurapi. Urapi itu bisa saja raja itu juga diurapi, nabi itu juga diurapi. Jadi yang diurapi oleh Allah itu Mesias. Itu wis anu mo ya, wis apa ya tertinggi gitu ya. Tidak ada kata tertinggi atau tidak tertinggi, tetapi bahwa Mesias itu sendiri yang diharapkan Oh, yang ditunggu-tunggu. oleh bangsa Israel waktu itu. Karena bangsa Israel waktu itu adalah sedang dijajah oleh kolonialisme Romawi. Lalu mereka merindukan Mesias. Mesias itu adalah raja seperti Daud yang memberikan pembebasan bagi mereka dari penindasan Romawi. kamu tadi Petrus sudah dijawab engkau adalah Mesias. Nah, begitu menjawab Mesias, kok malah dilarang? Aja ngomong-ngomong ya, apakah ini trik untuk mencari popularitas atau bagaimana kamu? Ya itu kalau bahasamu yang senang marketing atau Iya, yang ya. mempunyai cara pandang Strategi marketing. Ya. atau Marketing. sering di tengah masyarakat itu kan sering ngomong ojo ngomong sopo-sopo ya, tapi kemudian ben diomong nih maksudnya itu. Bukan. Yesus sama sekali tidak mempunyai maksud memperalat orang. Nah, Tuhan Yesus tidak akan pernah memperalat kita untuk kepentingannya. Enggak. Nah, yang tidak dijelaskan di dalam kitab suci itu kenapa dilarang. Kalau itu salah, kenapa tidak dibenarkan? Kalau itu benar, kenapa kok dilarang? Dilarang keras. Ada sesuatu yang lain yang harus diolah dulu oleh Petrus dan teman-temannya. Apakah benar yang kamu katakan itu Mesias? Itu hanya kata-kata saja. Dan apakah itu sungguh menjadi proses yang kamu yakini? Karena Mesias yang dibayangkan Petrus jangan-jangan berbeda dengan Mesias yang dimaksud oleh Yesus. Jangan-jangan berbeda. Dan ya murid itu ya sakjane ngono ya. Murid itu kalau menerima itu kebenaran itu ya ojo langsung dikoar-koar gitu ya. Dia mengolah dulu, berproses dulu, melanjutkan perjalanan bersama Yesus dulu. Iya. Mungkin kira-kira begitu ya. Iya. Nah, terus apa mau yang kalau untuk hidup kita, hidup beriman kita itu dari pertemuan kedua, statement Petrus itu adalah Mesias itu apa maknanya ya? Ya, dalam banyak hal kita juga memberi pengakuan siapa Yesus itu. Macam-macam. Ketika saya memberi pengakuan, Petrus memberi pengakuan, engkau adalah Mesias. Berarti kan saya pengikut Mesias. Ya kan? Maka ketika saya memberi tanda bahwa saya pengikut Yesus misalnya dengan tanda salib ketika berada di muka umum dan ketika sedang makan, berarti saya menyatakan diri saya pengikut Kristus, saya murid Kristus. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kamu bayangkan tentang Kristus itu? Maka sebenarnya pengakuan iman banyak kan?
Ketika misalnya kita malam Paskah kita dan dibaptis, kita pembaharuan dan dibaptis. Setiap minggu aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, itu kan pengakuan iman. Kita membuat tanda salib. Apakah itu sungguh-sungguh sesuatu yang betul, itu benar pemahaman kita dan itu kita yakini sungguh? Itu yang saya pengen ditawarkan dalam pertemuan kedua ini, bahwa setiap pengikut Kristus selalu ada yang disebut pengakuan ini. Semoga setelah nonton video ini teman-teman muda dan ya umat sekalian bisa semakin berani pengakuan iman gitu. Jadi misalnya yang paling sederhana, tanda salib di muka umum atau di warung wis gak usah izin-izin. Begitu lihat nasi, tanda salib. Biasanya izin-izin di kamuflase mbek njupuk kerupuk. Gitu. Semoga setelah video ini semakin berani, karena kita merasakan kasih Allah ya, maka kita berani Mengungkapkan. Baik, terima kasih Romo. Teman kedua kita nanti akan lanjut di episode ketiga, masih di OMK Surabaya dalam segmen Jaim, Jagongan Iman, bukan jaga image, Tapi jaga iman dan jaga imun. Salam sehat semua. Oke.